Rusia berhasil tembak jatuh satelit Amerika Serikat dan sekutunya ketar-ketir. Amerika Serikat sedang menguji ketahanan satelit terhadap ancaman dari China dan Rusia ratusan kilometer di atas permukaan bumi hanya beberapa minggu setelah Rusia berhasil menembak jatuh satelit komunikasi tua. Simulasi dengan bantuan komputer menguji potensi menembak jatuh satelit pelacak rudal Amerika Serikat, gangguan satelit dan efek peperangan elektronik lainnya yang mungkin merupakan taktik dalam perang luar angkasa, satelit yang sebenarnya tidak digunakan. Selama kunjungan ke pangkalan angkatan luar angkasa Schriever di Colorado, Wakil Menteri Pertahanan Kathleen Hicks melihat simulasi latihan ruang angkasa yang diselenggarakan oleh pasukan Amerika Serikat. Itu adalah latihan ke-13 dan yang ketiga melibatkan mitra seperti Inggris, Kanada, dan Australia. Para pemimpin Pentagon sedang mengunjungi pangkalan Amerika Serikat minggu ini. Sementara rancangan anggaran 2023 pemerintahan Biden mulai terbentuk. Departemen Pertahanan berharap bisa memindahkan anggaran ke militer yang dapat menghalangi China dan Rusia. Setelah Rusia berhasil melakukan uji coba rudal anti-satelit bulan lalu, para pejabat Amerika Serikat percaya ada kebutuhan yang meningkat untuk membuat jaringan satelit Amerika Serikat tahan terhadap serangan dan menggunakan peluang seperti space flight untuk berlatih. Satelit sangat penting untuk komunikasi militer, navigasi, penentuan posisi global, dan sistem waktu yang diperlukan jika terjadi perang. Permainan perang antariksa selama 10 hari mencoba untuk mensimulasikan kemampuan canggih Amerika Serikat di luar angkasa. Latihan tersebut melibatkan kelompok musuh yang bekerja untuk mensimulasikan negara agresor dengan kemampuan luar angkasa seperti Rusia atau China. Uji rudal anti-satelit Rusia bulan lalu menggunakan satelitnya sendiri, Cosmos 1408, yang diluncurkan pada 1982 sebagai bidikannya. Satelit yang sekarang sudah tidak berfungsi ini memiliki berat sekitar 2000 kg, terakhir dilacak di orbit setinggi sekitar 485 km. Rusia bukanlah negara pertama yang melakukan uji coba anti-satelit di luar angkasa. Amerika Serikat melakukan yang pertama pada 1959 ketika satelit masih langka dan baru. Rusia berencana gempur Ukraina dengan 175.000 tentara awal tahun. Rusia dilaporkan berencana untuk melakukan serangan militer terhadap Ukraina yang paling cepat dapat terjadi pada awal tahun depan. Sebuah laporan dari The Washington Post pada hari Jumat menyebutkan Moskow berencana melakukan serangan multifront yang melibatkan 175.000 tentara. Laporan itu berlandaskan pada pernyataan pejabat Amerika Serikat dan dokumen intelijen. Hal tersebut juga diperkuat dengan informasi bahwa Rusia telah mengerahkan lebih dari 90.000 tentaranya di perbatasan dengan Ukraina. Rencana itu melibatkan pergerakan ekstensif 100 kelompok taktis batalion dengan perkiraan 175.000 personel bersama dengan baju besi, artileri, dan peralatan, ujar seorang pejabat yang dikutip The Washington Post. Sementara itu, informasi dari dokumen intelijen menunjukkan Rusia mengumpulkan pasukannya di 4 lokasi. Sejauh ini dari gambar-gambar satelit tampak Moskow telah mengerahkan 50 kelompok taktis berserta tank dan artileri. Pada Kamis, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan hampir 94.000 tentara Rusia dikerahkan di perbatasan Ukraina dan Moskow dapat memicu eskalasi skala besar pada Januari. Pada hari yang sama, Amerika Serikat memperingatkan Rusia bahwa setiap agresi militer terhadap Ukraina akan mendapatkan konsekuensi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan untuk melakukan pertemuan virtual dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Selasa 7 Desember. Kedua presiden berencana untuk membahas implementasi keputusan yang dibuat pada pertemuan puncak Jenewa pada bulan Juni, hubungan bilateral, situasi di Afghanistan, Iran, Ukraina, Libya, dan Suriah.
Khawatir diserang Rusia, Ukraina minta paket pencegahan dari NATO. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba meminta NATO memberi paket pencegahan untuk menghentikan Rusia melancarkan invasi ke negaranya. Hal tersebut disampaikan Kuleba pada pertemuan dengan para diplomat tinggi dari NATO di Riga, Latvia, Rabu 1 Desember. Kuleba menyerukan pendekatan 3 tipe, yaitu melibatkan komunikasi yang jelas ke Moskwa, menyiapkan paket sanksi dan meningkatkan dukungan militer ke Kiev. Kuleba menuturkan jika bersatu dan bertindak secara terkoordinasi, mereka dapat mencegah Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraina. Dan menurunkan motivasinya untuk memilih skenario terburuk, yaitu operasi militer, ujarnya dalam pertemuan tersebut sebagaimana dilansir AFP. Setelah pembicaraan pada Selasa, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga berbicara mengenai Rusia. Dia mengatakan Moskwa bakal membayar dengan harga yang sangat tinggi jika berani melancarkan operasi militer terhadap Ukraina. Stoltenberg juga memperingatkan bahwa anggota NATO bisa menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Di sisi lain, Ukraina terus berupaya agar bisa bergabung dengan NATO. Selain itu, Kiev juga telah menerima peningkatan dukungan militer dari NATO. Sementara itu, Moskwa selalu membantah keras tuduhan bahwa pihaknya merencanakan serangan. Rusia justru menyalahkan NATO karena memicu ketegangan. Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina pada 2014 dan mendukung kelompok separatis yang memerangi pemerintah Ukraina. Pada Selasa, Putin menyatakan bahwa latihan militer dan langkah-langkah Barat dan Ukraina lah yang mengancam keamanan Rusia. Putin juga memperingatkan agar mereka tidak melintasi garis merah Kremlin. Lihat, mereka berbicara tentang kemungkinan intervensi militer Rusia di Ukraina sejak awal tahun, tapi seperti yang Anda lihat hal itu tidak pernah terjadi, kata Putin. Bersama dengan baju besi, artileri, dan peralatan, ujar seorang pejabat yang dikutip The Washington Post. Sementara itu, informasi dari dokumen intelijen menunjukkan Rusia mengumpulkan pasukannya di 4 lokasi. Sejauh ini dari gambar-gambar satelit tampak Moskow telah mengerahkan 50 kelompok taktis berserta tank dan artileri. Pada Kamis, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan hampir 94.000 tentara Rusia dikerahkan di perbatasan Ukraina dan Moskow dapat memicu eskalasi skala besar pada Januari. Pada hari yang sama, Amerika Serikat memperingatkan Rusia bahwa setiap agresi militer terhadap Ukraina akan mendapatkan konsekuensi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan untuk melakukan pertemuan virtual dengan Presiden Rusia Vladimir Putin